Selamat siang, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Kenan Leonardo Berek, kelas B reguler pagi semester 7, ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Manfaat pensiun, kredit pajak, dan pajak langsung. Apa yang sering disebut sebagai kesejahteraan adalah yang paling kontroversial, tetapi seringkali paling tidak dipahami, bagian dari kebijakan sosial. Pada yang terluar, kesejahteraan dapat berarti seluruh negara kesejahteraan, termasuk 2/3 dari pengeluaran publik, yang berlaku untuk perawatan kesehatan, pendidikan dan perumahan, dan layanan sosial pribadi, serta manfaat jaminan sosial tunai, termasuk pensiun. Pada yang tersempit mengikuti terminologi Amerika Serikat, dan sering disertai dengan stigmatisasi serupa. Untuk itu bisa berarti pembayaran tunai kepada orang-orang usia kerja yang tidak bekerja tentang 20 dari pengeluaran publik. Di antaranya itu bisa merujuk pada manfaat jaminan sosial, termasuk pensiun negara dan kredit pajak. Persepsi populer adalah bahwa pemerintah buruh meningkatkan pengeluaran untuk manfaat dan kredit pajak, khususnya bagi mereka yang keluar dari pekerjaan, menciptakan banyak defisit, pada saat itu meninggalkan kantor, dan dalam beberapa versi yang menyebabkan krisis keuangan dan ekonomi sendiri. Pemerintah koalisi yang akan menjabat mengurangi defisit sebagai prioritas tertinggi dan berpendapat bahwa kesejahteraan anggaran harus membuat kontribusi besar meskipun dengan pensiun negara sebagian besar dilindungi. Beberapa luka yang dihasilkan menjadi salah satu yang paling penting dalam kebijakan kontroversial ini. Ini ujian apa yang sebenarnya terjadi pada transfer uang tunai di periode sejak krisis dimulai. Melihat kebijakan di tahun-tahun terakhir pemerintah Partai Buruh dari 2007 sampai 2008 dan di bawah koalisi, tingkat pengeluaran publik, tingkat manfaat dan efek distribusi perubahan kebijakan termasuk pajak langsung sejak 2010. Bentuk ini di samping perkembangan lainnya seperti di pasar tenaga kerja tentang apa yang mendorong perubahan dan kemiskinan dan ketimpangan. Situasi pada malam krisis, tujuan buruh untuk kemiskinan dan ketimpangan adalah selektif. Anak-anak dan kemiskinan pensiun adalah prioritas utama. Tujuan yang lebih luas untuk kesempatan hidup dan inklusi sosial. Kesejahteraan dibahas dalam hal kesetaraan kesempatan, bukan hasil, dengan sedikit penekanan pada ketidaksetaraan di bagian atas. Sebesar itu pengeluaran tenaga kerja meningkat, terkonsentrasi pada keluarga dengan anak-anak dan pensiunan. Penekanannya untuk usia kerja pada pendidikan, pelatihan, membuat pekerjaan membayar, termasuk upah minimum nasional pertama, dan dukungan untuk bekerja. Sebuah reformasi adalah untuk mengubah sarana manfaat uang tunai untuk keluarga pekerja dan dengan anak-anak pertama dari tahun 1999 menjadi keluarga pekerja yang lebih murah hati kredit pajak, dan kemudian dari April 2003 menjadi kredit pajak anak akan keluarga di dalam dan di luar pekerjaan dalam sistem terpadu, dan pajak kerja kredit untuk pertama kalinya pergi ke mereka yang tidak memiliki anak. Keduanya dirancang untuk meniru pajak penghasilan yang disesuaikan setelah akhir tahun untuk mencerminkan perubahan pendapatan sepanjang tahun. Tujuan eksplisit adalah untuk mengurangi stigma yang melekat pada klaim manfaat dalam pekerjaan melalui perubahan dalam nama dan administrasi, memperkuat pesan, membuat pekerjaan membayar, tetapi dengan efek samping sering membutuhkan
clawback tidak populer dari kredit pajak yang dibayar pada tahun berikutnya. Untuk pensiunan, strategi awal didasarkan pada improve, berarti diuji pendapatan minimum. Pengeluaran untuk transfer uang tunai usai kerja tidak terkait dengan memiliki anak antara 1996 sampai 1997 dan 2007 sampai 2008 dan sebagai pembagian dari PDB. Meskipun perlakuan yang lebih murah hati terhadap keluarga dan anak-anak dan pensiunan, pengeluaran keseluruhan untuk transfer tunai adalah 10% dari pendapatan nasional tahun anak-anak kecil. Situasi pada malam krisis sampai tahun 1997, anak-anak usia dini duduk di pinggiran pemerintah di Inggris dengan pengecualian pemeriksaan kesehatan dan manfaat anak universal. Negara sebagian besar melangkah keluar dari bayi setelah kehidupan setelah lahir. Hanya melangkah kembali ketika anak tiba di sekolah dasar lebih dari 4 tahun kemudian. Antara tahun 1997 dan 2007, pengeluaran untuk manfaat tunai bagi keluarga dengan anak-anak di Inggris hampir 2 kali lipat. Sebagian besar peningkatan berasal dari perluasan manfaat dalam pekerjaan yang ditargetkan di bawah sistem kredit pajak. Tetapi manfaat bagi keluarga yang tidak bekerja dengan anak-anak juga lebih murah hati. Kemiskinan turun tajam untuk beberapa jenis rumah tangga dan terutama untuk anak-anak yang tinggal dengan orang tua tunggal yang bekerja paruh waktu. Kemiskinan juga turun jauh lebih cepat dalam keluarga dan dengan anak di bawah 5 tahun daripada mereka yang memiliki anak yang lebih tua, mencerminkan serangkaian perubahan manfaat yang menguntungkan rumah tangga ini. Sekolah. Ada ironi dalam cara di mana kebijakan untuk anak-anak muda telah berkembang sejak kecelakaan keuangan 2007. Di satu sisi, awal masa kanak-kanak telah datang usia diterima pada prinsipnya sebagai saat dan penting daerah untuk intervensi pemerintah oleh partai-partai koalisi serta pemerintah buruh sebelumnya. Namun di sisi lain, sejak tahun 2010, keluarga dengan anak kecil telah diminta untuk mungkin beban terberat dari langkah-langkah penghematan. Bergulir kembali, manfaat dan layanan untuk anak-anak datang hanya pada titik kebijakan tampaknya menjadi awal untuk memberikan konvergensi dalam hasil antara anak-anak yang kurang beruntung dan teman-teman sebaya mereka. Pemilihan mayoritas pemerintah konservatif pada tahun 2015 menggembar-gembor lebih lanjut pemotongan dalam layanan dan manfaat, pemerasan pada otoritas lokal, anggaran kemungkinan akan terus berlanjut dan berarti pilihan yang semakin sulit untuk pemerintah setempat yang ingin melindungi layanan STAR dan kualitas pengasuhan anak. Dalam anggaran Juli 2015, pemerintah menetapkan untuk menghapus kredit pajak untuk anak ketiga dan berikutnya. Langkah yang secara serius mempengaruhi kesejahteraan anak-anak dalam keluarga terpengaruh. Namun keputusan yang diambil oleh koalisi telah meninggalkan anak-anak ini membayar harga terberat. Terlepas dari apa yang kita ketahui tentang konsekuensi tidak hanya untuk kualitas masa kecil mereka tetapi juga untuk kesempatan hidup mereka. Sulit untuk melihat ini sebagai sesuatu selain sangat tidak adil untuk setiap pemerintah yang peduli terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, atau keduanya. Tampaknya juga sangat rabun dekat. Pendidikan tinggi, lanjutan, dan keterampilan.
Dalam beberapa bidang kebijakan lain yang dilaporkan dalam buku ini, cerita kunci dari era iklim dingin adalah salah satu cutbacks dan efeknya. Untuk sekolah, kebijakan area pengeluaran yang dilindungi, perbedaan dan pengeluaran sebelum dan setelah tahun 2010. Jauh lebih tidak jelas daripada perbedaan kebijakan. Banyak komentator penulis utama bab ini telah menunjuk pada kesinambungan kebijakan dari beberapa daerah, atau setidaknya cara-cara di mana logika sistem yang dipasarkan. Namun demikian, ada perbedaan besar dalam kebijakan antara pemerintah buruh Gordon Brown dengan L. Balz sebagai sekretaris pendidikan dan pemerintah koalisi David Cameron dengan Michael Gove di Kemudi. Untuk Brown dan Balz, ada sekolah akademik untuk meningkatkan standar di daerah yang paling kurang beruntung. Visi pendidikan yang luas termasuk hasil masa kanak-kanak yang lebih luas dan multi-agensi bekerja serta rute kejuruan. Dan awal penarikan diri dari pengujian serta pendekatan terpusat yang memperbaiki sekolah. Indikasi awal adalah bahwa ada tantangan besar dalam mengelola sistem sekolah otonomi dan risiko terhadap kualitas, dan bahwa meskipun penekanan yang diberikan untuk mengatasi kerugian melalui pupil premium, hasil untuk beberapa siswa yang paling kurang beruntung mungkin telah terpengaruh secara negatif oleh perubahan kurikulum dan penilaian yang lebih luas, serta mungkin dalam langkah-langkah penghematan yang lebih luas didokumentasikan di tempat lain dalam buku ini. Pendidikan lanjutan dan lebih tinggi dan keterampilan. Kekurangan Inggris yang diakui dan sistem keterampilan tentang pendanaan baik di FE maupun HE, dan keinginan untuk mengimbangi dengan kompetitor internasional disajikan beberapa rintangan yang tangguh untuk baik partai buruh maupun pemerintah koalisi. Terlepas dari krisis dan implikasinya untuk pengeluaran publik, pengambilan FE dan pelatihan keterampilan orang dewasa pertama, reformasi dimulai oleh koalisi pada paruh kedua masa jabatannya di OT dari 2012. Upaya yang lebih sistematis untuk mengubah kualitas dan responsif dari sistem daripada perubahan tenaga kerja antara 2010 dan 2011. Namun masih harus dilihat apakah pasca Richard reformasi berhasil mengisi dalam mengamankan majikan yang lebih besar, keterlibatan dan kontribusi keuangan. Pelayanan bagi kaum muda berarti bahwa mereka yang tidak pergi ke universitas menginjak jalan yang jelas sekolah untuk pekerjaan terampil, tetap tidak pasti bisnis, mungkin yang tidak pasti. Ada sedikit kemajuan yang menutup kesenjangan pencapaian sosial ekonomi pada usia 19 tahun di atas kemajuan yang dibuat pada tingkat itu hingga usia 20 tahun. Di samping
program reformasinya, masa jabatan koalisi telah terkenal untuk pemotongan substansial yang telah dibuat untuk pendanaan dan keterampilan yang dihasilkan jatuh dalam jumlah dana yang didanai, tempat, dan pencapaian kualifikasi. Peningkatan kualitas. Meskipun demikian, sulit untuk berpendapat bahwa strategi pemotongan berat untuk pendidikan pasca wajib dengan tetap memperhatikan dana di sekolah sesuai dengan ambisi pemerintah dunia, sistem kelas dan tenaga kerja kompetitif secara internasional, atau bahwa hal itu akan berkontribusi pada ekualitas mobilitas sosial yang lebih besar. Sementara itu, NHS yang dilindungi mengalami rata-rata pertumbuhan pengeluaran tahunan real yang positif tetapi sangat rendah dalam hal sejarah dan pelayanan perawatan sosial orang dewasa, sementara kebutuhan terus tumbuh untuk keduanya. Sehingga tekanan pada penjaga meningkat meskipun perhatian publik saat ini bertumbuh pada pemotongan reformasi skala besar yang dirancangkan untuk mengurangi ukuran negara, merangsang penyediaan pribadi dan sukarela, dan meningkatkan tanggung jawab pribadi pada akhirnya dapat membuktikan warisan terbesarnya. Dari tahun-tahun awal untuk kebutuhan perawatan di usia tua, lebih banyak orang akan menghadapi risiko-risiko itu sendiri. Iklim yang sudah dingin untuk sebagian besar sosial, kebijakan sosial, dan banyak dari mereka yang paling terpengaruh oleh itu tampaknya menjadi lebih dingin lagi. Sekian dari saya, terima kasih.